Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, salam Namo Buddhaya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Sebelum itu, udah tahu belum apa itu akuntansi? Nah, akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengolah, menyajikan data, dan mencatat transaksi-transaksi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan yang nantinya akan sangat diperlukan untuk mengambil suatu keputusan dalam perusahaan. Jadi, di dalam akuntansi ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita ketahui. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Desumartini, mahasiswi jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali dengan NIM 21156440111 dari kelas 1E Program Studi D4 Akuntansi Manajerial. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu yang terhormat I Gusti Agung Oke Sugiatnyani. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan yang akan kita bahas ada dua, yakni pengertian prinsip-prinsip akuntansi dan 10 prinsip-prinsip akuntansi. Jadi, pada saat kita mempelajari akuntansi, kita juga harus memahami apa saja 10 prinsip-prinsip tersebut. Pembahasan yang pertama yakni pengertian prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi merupakan dasar atau acuan dalam melaksanakan proses akuntansi. Salah satu contoh konkret kegiatan akuntansi adalah penyusunan laporan keuangan bisnis atau perusahaan. Pemakaian prinsip ini memunculkan penilaian secara objektif terhadap produk akuntansi sehingga tidak menyebabkan terjadinya perbedaan atau permasalahan. Dengan kata lain, prinsip dasar dalam akuntansi berguna untuk membuat laporan keuangan menjadi akurat. Pembahasan yang kedua yakni mengenai prinsip-prinsip akuntansi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita akan membahas 10 prinsip-prinsip akuntansi di video kali ini. Yang pertama, yakni prinsip entitas ekonomi. Yang kedua, prinsip periode akuntansi. Yang ketiga, prinsip satuan moneter. Yang keempat, prinsip kesinambungan usaha. Yang kelima, prinsip biaya historis. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. Yang ketujuh, prinsip pengakuan pendapatan. Yang kedelapan, prinsip mempertemukan. Yang kesembilan, prinsip konsistensi. Dan yang terakhir, prinsip materialitas. Prinsip akuntansi yang pertama yakni prinsip entitas ekonomi. Menurut prinsip ini, sebuah perusahaan diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha, baik berdiri sendiri maupun terpisah dari entitas ekonomi. Dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus dipisah dengan aset milik pribadi. Dengan begitu, pencatatan transaksi keuangan juga harus dibedakan antara pencatatan milik pribadi dan pencatatan milik perusahaan. Mengapa dilakukan demikian? Jadi, dengan memisahkan biaya pribadi dari pembukuan perusahaan, maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan lebih rapi dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang lebih benar. Semua keuntungan yang didapat berasal dari pendapatan perusahaan dan semua biaya yang dikeluarkan juga berkaitan dengan operasional perusahaan tanpa adanya campuran pencatatan milik pribadi. Prinsip akuntansi yang kedua yakni prinsip periode akuntansi. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip kurun waktu. Artinya, penilaian dan pelaporan keuangan sebuah perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Misalnya, sebuah perusahaan menjalankan usahanya berdasarkan periode akuntansi, mulai pada tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember. Lalu untuk pencatatan di tahun berikutnya tidak akan dicampur atau akan dibedakan dengan pencatatan di tahun sebelumnya. Tujuannya, agar laporan keuangan yang dihasilkan mudah untuk diketahui dan terukur dengan lebih baik. Prinsip akuntansi yang ketiga yakni prinsip satuan moneter. Dalam prinsip ini, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang.
Jadi, prinsip ini bertujuan sebagai dasar untuk mengabaikan adanya efek dari inflasi di dalam laporan akuntansi, sehingga kita dapat menambahkan atau melihat lebih detail satuan mata uang yang disepakati tersebut sehingga memiliki daya beli yang sama. Artinya, prinsip ini tidak melibatkan faktor non-kualitatif seperti mutu, kinerja, prestasi, dan lain-lain karena tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Prinsip akuntansi yang keempat yakni prinsip kesinambungan usaha. Sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha, kecuali jika usaha atau bisnis tersebut mempunyai masalah yang bisa menyebabkan pemberhentian bisnis. Prinsip kesinambungan dalam ilmu akuntansi menyatakan bahwa suatu pencatatan yang terus-menerus secara konsisten harus dilakukan oleh suatu perusahaan. Untuk itu, diperlukan laporan keuangan secara periodik untuk mengukur laporan keuangan dan kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya yakni prinsip biaya historis. Prinsip akuntansi ini lebih populer dikenal dengan nama Historical Cost Principle. Pada konsep ini, penilaian detail keuangan didasarkan pada beban biaya-biaya yang telah terjadi dan tercatat dalam sistem pencatatan keuangan. Jika pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang sudah didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka pencatatan keuangannya berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Dan apabila ada proses tawar-menawar, maka harga yang dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Prinsip akuntansi yang keenam yakni prinsip pengungkapan penuh. Prinsip ini digunakan untuk memastikan laporan keuangan memberikan semua informasi, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ke depannya. Dalam menyajikan informasi, laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh. Namun informasi itu hanya berupa ringkasan dari seluruh transaksi yang terjadi pada satu periode. Dan jika terdapat informasi yang tidak dapat dimuat di dalam laporan keuangan, maka kita bisa menulis keterangan tambahan informasi berupa catatan kaki maupun lampiran. Selanjutnya, prinsip akuntansi yang ketujuh yakni prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Pendapatan diakui ketika adanya kepastian mengenai kenaikan volume pemasukan yang diperoleh dari transaksi penjualan. Dengan kata lain, penjualan yang dilakukan harus dicatat jumlah barang dan harga barangnya sehingga diketahui dengan pasti pendapatan yang diperoleh. Prinsip akuntansi yang kedelapan yakni prinsip mempertemukan. Yang dimaksud dari prinsip ini adalah biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Prinsip ini adalah prinsip yang mempertemukan bahwa jumlah pengeluaran sama dengan pendapatan yang didapatkan, sehingga kita terhindar dari terjadinya perbedaan laporan antara pengeluaran dan pendapatan. Bila mana ada perbedaan, barulah kita membuat jurnal penyesuaian untuk mempertemukan pengeluaran dan pendapatan menjadi sama. Hal ini memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil mengenai besar atau kecilnya laba bersih yang kita peroleh. Yang kesembilan yakni prinsip konsistensi. Laporan keuangan yang disajikan haruslah konsisten. Artinya, laporan tersebut tidak berubah dalam prosedur, metode, ataupun kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan. Prinsip ini menghendaki laporan keuangan harus mempunyai daya banding. Daya banding akan ditentukan oleh konsistensi penggunaan teori, metode, dasar, pedoman, dan praktik akuntansi yang sama dengan yang diterapkan tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memudahkan pihak perusahaan untuk melihat dan membandingkan laporan keuangan yang dihasilkan pada beberapa periode sebelumnya. Dan yang terakhir yakni prinsip materialitas. Prinsip materialitas adalah prinsip yang mengakui adanya pengukuran dan pencatatan akuntansi secara material atau bernilai. Artinya, suatu informasi akuntansi punya nominal dan bisa dijual. Prinsip ini juga menentukan apakah sebuah laporan keuangan perlu ditulis ulang atau hanya dikoreksi.
Baik, sekian informasi mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang telah kita bahas di video kali ini. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa prinsip akuntansi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan, baik itu metode, prosedur, serta ketentuan yang mengandung teori ataupun secara praktis. Penggunaan prinsip akuntansi sangat penting agar terdapat keseragaman dalam hal, cara, metode, dan prosedur tertentu untuk menghasilkan format laporan keuangan yang relevan dan mudah dipahami. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya harap informasi ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai akhir, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.